Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya. Yo, ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Club pastinya teman-teman. Dan di hari weekend yang indah ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam BSG 8.1, yaitu config Unicorn by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra config-nya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam BSG 8.1 dengan config Unicorn by Imposter Club. Dan di sini kita mulai dari awal ya teman-teman, untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang ingin mencoba. So, langkah pertama seperti biasa, kita cek kamera 2 API terlebih dahulu menggunakan aplikasi kamera 2 Prop untuk mengecek kamera 2 API di device kita itu sudah aktif atau belum ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API. Sekalian kita cek kamera 2 API masing-masing device kita. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian kanan atas ini untuk level 3. Nah, level 3 sendiri kamera 2 API saya udah aktif dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kamera 2 API di device kalian juga sudah aktif dan kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara limited external legacy atau unknown, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. Sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan Z-Archiver sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita menuju ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya cuy. Jadi di sini ada MGC 8.1.101A9 GV1Z fix ENG.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang berformatkan ENG.apk ya. Kalian tinggal pilih yang sesuai dengan format yang saya pakai, seperti yang di saat ini ENG.apk, saya pilih yang tengah ini. Jika kalian menggunakan chipset Snapdragon juga bisa menggunakan yang atas sendiri snap.apk ya. Atau yang untuk menggunakan device Samsung, kalian bisa menggunakan yang berformatkan scan 3D ini cuy. Oke, seperti itu pengertiannya. Sekarang kita tinggal kembali, dan sekarang ini yang kedua di sini adalah unicorn config.zip, itu adalah file config-nya cuy. Jadi langsung aja kita install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini. Kemudian kita klik install seperti biasanya. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke settings. Kemudian di sini kita pilih menu config atas sendiri ini ya, kita klik. Kemudian di sini kita pilih menu save, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder MGC 8.1.101 config di dalam file download kita untuk menempelkan file config-nya ya. Sekarang kita tinggal klik save seperti ini. Dan sekarang kita tinggal kembali ke file manager lagi. Untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya cuy. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya. Kemudian kita pilih ekstrak ke, dan di sini kita isikan kata sandinya cuy. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh.
Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK dan ini dia hasil ekstrakannya, Unicorn Config ya. Kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Di sini ada 6 file config dengan level kamera 2p yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana perbedaan antara config aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan UV sendiri adalah perbedaan di mana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2p masing-masing device kita, seperti yang saya terangkan di bagian kamera 2 prop tadi. Jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya ya. Nah, berhubung di sini saya mendapatkan centang hijau level kamera 2p level 3, berarti saya harus menggunakan YUV, dan di sini saya praktekkan untuk semuanya seperti ini karena ini juga hanya sebagai contoh. Kita klik tahan, kemudian kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin, lalu kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar. Setelah itu kita cari folder download utama, ini dia. Kemudian di sini kita pilih folder yang namanya MGC 8.1101 config ya, ini dia. Kita klik, kemudian kita tempel di sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik 2 kali atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV aux. Kita klik aja seperti ini. Oke, dan setelah itu untuk kalian yang HP-nya sudah support untuk mode video electronic image stabilization atau video stabilizer, kalian bisa menyeting secara manual walaupun kita berbeda device ya. Dengan cara kita masuk ke settingan seperti ini, kemudian kita masuk ke settingan. Lalu di sini kita masuk ke modules dan di sini kita pilih menu yang atas sendiri ya. Back 1.0 ini adalah lensa utama. Kita klik terlebih dahulu, kemudian kita ulir ke bawah. Kita masuk ke dalam video stream config, ini dia cuy. Kita klik. Nah, di sini kalian bisa mengaktifkan untuk custom session enable-nya secara semuanya seperti ini ya. Dari yang atas sendiri ini kita mengaktifkan stream session for 30 fps ya. Jadi untuk video 30 fps kita bisa aktifkan seperti ini, dan untuk di bagian 60 fps-nya juga kita aktifkan. Lalu di bawah sendiri kita juga aktifkan timelapse-nya. Sebenarnya ini tidak wajib yang untuk timelapse-nya ya. Lalu di sini kalian bisa menyeting di bagian custom session ID ini cuy. Kalian bisa menggunakan session ID sesuai dengan kode session masing-masing device yang ada di kamus session ID Gcam BSG ini cuy. Jadi di sini saya menggunakan untuk session ID-nya 61444 ya untuk Poco X3 NFC saya ya. Dan untuk di device kalian bisa menyesuaikan dengan kode yang sesuai dengan kamusnya. Kalian bisa mengecek di bagian video, kalian ulir ke bawah, kemudian kalian masuk ke dalam tanda tanya ini ya. Kita klik seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke Chrome dan kita tunggu. Nah, ini dia, kita udah masuk. Kita tinggal ulir ke bawah untuk mencari custom session ID masing-masing device. Nah, ini dia teman-teman ya untuk custom session ID-nya. Jadi di sini ada beberapa device yang berbeda dengan custom session ID yang berbeda-beda. Jika device kalian terdapat di salah satu daftar ini, kalian tinggal sesuaikan dengan custom session ID kodenya. Oke, setelah kita setting-setting, langsung aja kita review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu. Kita mau tes untuk stabilisasinya apakah sudah berjalan dengan normal, dan sekarang kita menggunakan resolusi Full HD ya. Dan kita di sini juga tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya, cukup menggunakan tangan kosong biasa. Dan terlihat di preview saat ini benar-benar steady dan stabil sekali ya. Sudah kerasa sekali teman-teman, tidak ada getaran yang cukup kerasa di sini. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam BSG 8.1 dengan config Unicorn by Imposter Club. Luar biasa, video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan baik dan normal. Dynamic range-nya pun sangat luas dan tidak ada getaran atau goncangan yang kerasa sama sekali teman-teman. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Langsung aja kita coba. Let's go.
Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dan kita menggunakan di mode ultra wide-nya ya teman-teman, dengan rincian AWP aktif. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Kita tunggu proses HDR-nya, baru kita buka seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, dan kita lihatkan file EXIF-nya. Ini dia untuk file EXIF di Gcam BSG 8.1 dengan config unicorn by Imposter Club. Cuy, luar biasa ya, sangat jernih sekali teman-teman. Dynamic range-nya luas dan warna skin tone-nya juga natural. Untuk di bagian saturasi juga pas, tidak terlalu mencolok, dan ini juga natural sekali. So, sekarang kita langsung aja review di mode potret combo ultra wide-nya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret. Kita kombokan dengan mode ultra wide-nya. Kita menggunakan rincian HDR plus enhance dan AWP nonaktif. Kita main zoom 1,1, langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu. Habis itu baru kita buka untuk hasilnya agar lebih maksimal ya teman-teman ya. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia untuk hasilnya di Gcam BSG 8.1 dengan config unicorn by Imposter Club, dan ini dia file EXIF-nya cuy. Luar biasa ya. Jadi ketika kita menggunakan combo mode dengan ultra wide dan potretnya, hasilnya akan sekeren ini teman-teman ya, dengan dynamic range yang luas dan blur yang cukup rapi di bagian objek manusianya, memberikan gambar yang terkesan sangat dramatis seperti ini. Saturasi dan kontras pun juga terlihat seimbang ya, tidak mengalami over sama sekali teman-teman. Untuk di bagian detailnya pun juga terlihat sangat lembut sekali. So, sekarang kita langsung aja review di mode potret malam harinya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita tes di malam hari. Sekarang kita menggunakan di mode potret dengan rincian AWP aktif dan HDR plus tengah. Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini. Kita tunggu satu putaran. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu, baru kita buka seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasilnya, dan ini dia untuk file EXIF-nya dari Gcam BSG 8.1 dengan config unicorn by Imposter Club. Cuy, luar biasa. Di malam hari pun juga sangat terlihat dramatis seperti ini ya teman-teman. Karakter dari config unicorn ini tetap konsisten untuk di berbagai momen siang hari maupun malam hari seperti ini ya, dengan tekstur yang cukup lembut dan natural. Dan untuk skin tone pada manusia malam hari ini terlihat sedikit warm dikarenakan cahaya kuning dari sorotan lampu teman-teman. Jadi untuk di keseluruhan ini bener-bener recommended banget, kalian bisa gunakan untuk siang hari atau malam hari. Dan untuk di bagian mode potretnya juga sangat worth it sekali kalian gunakan untuk foto di malam hari seperti ini. So, sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode malam, dan ini dia rinciannya. Jadi kita tanpa menggunakan astro dan kita aktifkan AWP-nya, langsung aja kita shoot menggunakan mode malam. Kita tunggu satu putaran lagi. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dulu ya. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia untuk hasilnya cuy. Luar biasa ya. Kita lihatkan EXIF-nya terlebih dahulu. Gcam BSG 8.1 dengan config unicorn by Imposter Club cuy. Wow, ini bener-bener recommended banget. Kalian bisa gunakan tanpa objek maupun dengan objek pemandangan seperti ini. Dan kalian bisa lihat juga di bagian leg trailnya sangat keren ya, memberikan efek siluet lampu seperti ini teman-teman, karena ada motor lewat dan ikut shutter speed pada mode malam saat ini cuy. Meskipun di sini kita tanpa menggunakan astro, tapi hasilnya sudah secetar ini ya untuk mode malamnya, dan kompensasi exposure-nya pun juga tinggi sekali cuy. Untuk di bagian highlight-nya juga enak sekali sehingga cahaya lampunya dapat terlihat dengan baik dan tidak mengalami bendar sekalipun. So, jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam BSG 8.1 dengan config unicorn by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.